Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 31 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman telah menjadi manusia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, cinta kasih yang Kau curahkan kepada kami, memberi arti penuh kepada hari-hari suka dan duka, pengalaman hidup kami di sepanjang tahun 2022 ini. Segala yang kami lakukan dari pagi sampai petang, mengajak kami untuk selalu memandang Dikau. Berilah kami kekuatan, agar dapat mengabdi-Mu dengan setia, sehingga dapat memberi kesaksian tanpa rasa takut. Karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap saat. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Natal.
Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih umat Allah, tahun 2022 hampir berakhir. Tuhan Yesus telah memberikan tahun 2022 kepada kita sebagai karunia yang sangat berharga. Sekarang kita mau mengembalikan tahun ini kepadanya. Suatu tahun yang berisi suka dan duka, kegirangan dan kesedihan, kebaikan dan kejahatan. Suatu tahun yang berisi berkat dan susah, damai dan perang, kerukunan dan perselisihan, teror dan bencana alam, kematian dan kehidupan. Segalanya itu hendak kita kembalikan ke tangan Tuhan. Kita ini miliknya, seluruh alam semesta juga miliknya. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama Yesus, cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kita menuju Bapa agar dapat menghadap Dia dan menjadi putra dan putrinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam ibadat sabda, kita selalu berdoa, mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Ia hadir dan hidup di dalam diri kita, menggerakkan kita. Semoga masa yang telah kita lalui bersama di ruang dengar ini, di ruang doa ini, di ruang sabda ini, kita tetap menjadi penyemangat hidup bagi kehidupan orang lain. Semoga semangat hidup kita untuk mengumpulkan dan merenungkan aktivitas kita sepanjang tahun 2022 ini, kita mampu mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, Sang Penyelenggara kehidupan kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang murah hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan dan bimbingan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia, kami lebih merindukan harta surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.